Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita sama-sama belajar yaitu tentang salat. Yang pertama itu pada saat kita berniat untuk melaksanakan salat itu ada 3 rukun, 3 perkara pada saat takbiratul ihram. Pada saat kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah itu uh, tangan kanan menimpa tangan yang kiri. Di situ ada 3 macam perkara yang rukun. Yang pertama yaitu qasad, yang kedua ta'arad, yang ketiga ta'yin. Nah, ini harus ada nih. Karena kalau kita berniat pada saat itu di dalam hati kita banyak sekali lintasan-lintasan muatan-muatan di dalam hati kita itu berbagai macam urusan dunia lah segala macam. Maka pada saat itu kita melintaskan berniat dalam hati kita pada saat Allah itu sampai akbar nanti itu kita berniat di dalam hati itu. Yang pertama itu qasad. Qasad itu kita melintaskan niat, melintaskan niat. Yang kedua di dalam hati kita ya, yang kedua ta'arad itu. Kalau ta'arad itu menentukan apakah salat kita itu salat fardu ataukah salat sunnah. Di situ ya. Misalnya kalau salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu salat yang fardu. Di situ kita lintaskan di dalam hati kita, dan ta'yim itu menentukan waktunya. Kalau pada saat zuhur ya kita lintaskan pada niat zuhur. Kalau pada saat asar kita melintaskan niat di dalam hati itu, kita sholat asar. Nah, seperti itu. Jadi qasad, ta'arad, ta'yin itu ada 3 rukun pada saat takbiratul ihram. Dan selanjutnya kalau kita sholat itu kata para ada hadis, ini bukan kata, ini hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala tuh, matikanlah dirimu sebelum benar-benar engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu. Jadi pada saat kita takbiratul ihram, sesungguhnya jasad kita ini digerakkan. Jasad kita ini digerakkan oleh hati. Jadi hati mengontrol jasad kita sehingga bergeraklah tubuh kita nih dari takbiratul ihram, qiyam, ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Jadi jasad kita ini sebenarnya digerakkan oleh hati kita. Dan siapa yang menggerakkan hati kita ini? Yang menggerakkan hati kita ini adalah ruh. Ada ruh di dalam diri kita, maka hati itu berfungsi. Jadi ruh itu digerakkan oleh yang disebut dengan insan rabani, adalah nyawa. Nyawa kita. Jadi ruh itu punya nyawa. Jadi tubuh kita ini ada punya tubuh kasar, ada tubuh yang halus. Tubuh yang halus artinya tidak nyata. Ada yang abstrak dan ada yang konkret. Jadi hati kita itu ada yang menggerakkannya lagi. Dan yang terakhir adalah nyawa. Nyawa itu adalah Nur Muhammad. Itu kata di pelajaran ilmu sifat 20, ilmu tasawuf itu disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah yang menggerakkan seluruhnya pada dalam batin kita, sehingga hati kita berfungsi, menggerakkanlah tubuh kita sehingga kita melaksanakan sholat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sementara hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Datang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekhilafan itu datang daripada saya sendiri. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.